musik selalu menjadi cermin dari realitas sosial. Di Meksiko, musik tak hanya soal hiburan, tapi juga menjadi ruang untuk menceritakan kehidupan sehari-hari yang keras dan penuh tekanan. Dari negara yang dikenal dengan warisan budaya yang kaya, muncul sebuah fenomena baru dalam industri musik. Seorang penyanyi muda yang memilih jalur berbeda dari tren pop biasa. Nama aslinya Hasan Emilio Cabandilaija. Tapi dunia mengenalnya sebagai Peso Pluma. Lahir di Guadalajara, Jalisco, dan dibesarkan di lingkungan yang keras. Peso Pluma tumbuh dengan mendengar berbagai genre musik dari rap Amerika hingga koridos klasik khas Meksiko. Seiring waktu, ia mulai menyatukan dua dunia itu, bukan hanya dari segi irama, tetapi juga dari isi lirik. Ia menulis lagu-lagu yang berbicara tentang kehidupan jalanan, kekerasan, ambisi, dan sistem sosial yang timpang. Musiknya dikenal sebagai bagian dari aliran corridos tumbados, subgenre yang menggabungkan musik tradisional Meksiko dengan gaya hidup urban. Bagi banyak orang muda di Meksiko, lirik-lirik itu terasa relevan, karena berbicara tentang realitas yang benar-benar mereka lihat di lingkungan sekitar, senjata, geng, narkoba, dan perjuangan hidup. Peso Pluma jadi suara baru bukan karena gaya vokalnya yang unik, tetapi karena ia berani membawa cerita-cerita yang biasanya hanya dibisikkan di pojok-pojok jalan. Tapi suara seperti ini bukan tanpa risiko. Ketika musik bersinggungan dengan kekuasaan gelap, batas antara seni dan provokasi mulai menipis. Apa yang awalnya dimulai sebagai ekspresi diri, bisa saja berubah menjadi ancaman bagi mereka yang merasa terusik. Dan itulah awal dari perjalanan yang akan membawa Peso Pluma bukan hanya ke puncak tangga lagu, tetapi juga ke titik yang berbahaya. Setelah membangun fondasi musiknya dari pengalaman pribadi dan pengamatan lingkungan sekitar, Peso Pluma mulai merilis karya yang mencuri perhatian publik. Awalnya hanya dikenal di lingkup lokal, tapi lewat platform digital seperti YouTube, lagunya menjangkau pendengar yang jauh lebih luas. Ia tak mengikuti pola umum industri musik, tak menggandeng label besar sejak awal, tidak memaksakan citra bersih, dan tak menyensor isi lagunya demi kenyamanan pasar. Justru pendekatan inilah yang membuatnya menonjol. Lagu-lagu seperti El Belicon dan M.A.G. bukan hanya berhasil menembus jutaan penonton, tapi juga membuatnya dikenal di luar Meksiko. Gaya vokalnya yang khas, penggabungan narasi jalanan dengan instrumen tradisional, serta keberaniannya menyebut nama-nama besar di dunia kriminal, membuat orang penasaran sekaligus waspada. Dalam waktu singkat, Peso Pluma berkolaborasi dengan musisi-musisi yang sudah lebih dulu mapan dalam genre serupa. Ia menjadi simbol dari gelombang baru musisi Meksiko yang tak mau berbasa-basi. Tapi kesuksesan ini juga mempercepat langkahnya menuju sorotan yang lebih tajam. Bukan hanya dari media dan penggemar, tapi juga dari pihak-pihak yang tak senang ceritanya disebarluaskan lewat musik. Banyak orang menikmati musiknya tanpa memikirkan dampaknya. Tapi di Meksiko, ketika seorang musisi menyebut tokoh-tokoh kriminal secara langsung, itu bukan sekadar gaya menulis, itu bisa berarti membongkar hierarki kekuasaan yang seharusnya tetap tak terlihat. Beberapa lagu Peso Pluma secara eksplisit menyebut nama-nama tokoh kartel dan mengiratkan kekaguman pada gaya hidup mereka. Meskipun ia tidak secara langsung menyatakan dukungan, lirik-lirik itu dianggap membentuk citra bahwa menjadi bagian dari kartel itu sesuatu yang keren dan berani. Di negara yang masih diliputi kekerasan antar geng dan korupsi yang sistemik, musik semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk glorifikasi terhadap kekuatan ilegal. Pemerintah mulai melirik lebih serius. Beberapa pejabat mengkritik liriknya secara terbuka, sementara kelompok masyarakat menuduhnya memberi pengaruh negatif bagi generasi muda. Tapi yang paling serius datang bukan dari negara, melainkan dari pihak-pihak yang merasa lagunya terlalu berani. Lagu-lagu Peso Pluma mulai menyinggung kelompok-kelompok dengan struktur kekuasaan yang tak bisa diganggu. Disinilah narasi menjadi senjata bermata dua. Di satu sisi, Peso Pluma menyuarakan realitas yang selama ini disembunyikan. Di sisi lain,
ia membuka pintu konflik dengan kekuatan yang tak mengenal toleransi terhadap exposure. Puncak ketegangan terjadi saat Peso Pluma mengumumkan konser di Tijuana. Kota itu bukan hanya dikenal sebagai pusat hiburan, tapi juga sebagai wilayah rawan yang dikuasai kelompok kriminal tertentu. Beberapa hari sebelum konser digelar, spanduk besar ditemukan tergantung di jalanan utama kota. Pesannya singkat, tapi jelas. Ancaman langsung terhadap Peso Pluma. Jika ia tetap datang, konsekuensinya adalah kematian. Tanda tangan yang tertera di spanduk tersebut berasal dari CJNG, Kartel Jalisco Nueva Generación. Kelompok ini dikenal brutal dan tidak ragu untuk menindak siapapun yang dianggap mengganggu kepentingan mereka. Konser itu segera dibatalkan. Tim manajemennya menyatakan bahwa keselamatan menjadi prioritas, tapi publik sudah terlanjur gempar. Kejadian ini membuktikan bahwa Peso Pluma tak lagi hanya berada di jalur musik. Ia sudah menyentuh ranah kekuasaan ilegal yang sensitif. Banyak yang menduga bahwa beberapa lirik lagunya telah menyinggung atau bahkan mengandung referensi yang tidak diizinkan oleh kelompok tertentu. Bisa jadi karena menyebut nama musuh kartel tertentu, atau karena dianggap terlalu dekat dengan satu sisi dalam konflik internal. Ancaman ini menjadi titik balik. Peso Pluma bukan lagi sekedar musisi yang populer, tapi kini berada dalam resiko nyata yang bisa membahayakan nyawanya. Setelah ancaman itu muncul, perdebatan tentang posisi Peso Pluma semakin meluas. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai produk dari lingkungan, seorang anak muda yang hanya menyuarakan apa yang ia lihat dan alami. Di sisi lain, ia dianggap memberi panggung bagi kekuatan yang seharusnya dikutuk, bukan diromantisasi. Pemerintah Meksiko mulai mengeluarkan pernyataan resmi. Presiden sendiri menyinggung fenomena corridos tumbados dalam pidatonya. Ia khawatir bahwa musik seperti ini membentuk mentalitas yang permisif terhadap kekerasan dan kriminalitas. Peso Pluma belum memberikan klarifikasi panjang. Ia tetap menjalankan konser di negara lain, tetap merilis musik, dan tetap menjaga jarak dari politik. Tapi setiap langkahnya kini diawasi, baik oleh media, pihak berwenang, dan tentu saja kelompok yang merasa tersinggung. Banyak orang bertanya-tanya, apakah ia sadar bahwa popularitasnya punya konsekuensi di luar dunia musik? Atau justru itulah bagian dari strateginya, membangun nama besar lewat kontroversi dan realisme ekstrim. Dalam dunia yang kabur antara ekspresi dan provokasi, Peso Pluma berdiri di tengah. Ia tak pernah secara langsung membenarkan kekerasan, tapi juga tak menjauhkan diri dari simbol-simbolnya. Disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah ia korban dari sistem atau pemain dalam sistem yang ia gambarkan? Peso Pluma masih muda, karirnya masih panjang, tapi situasinya tak bisa dianggap ringan. Setiap lagu yang ia rilis bisa menjadi sumber keagungan atau ancaman. Setelah kasus Tijuana, jadwal konsernya lebih diawasi. Ia mulai berkolaborasi dengan musisi luar negeri, masuk ke tangga lagu Billboard, bahkan tampil di festival-festival internasional. Namun bayang-bayang asal-usulnya tetap melekat. Ia tak bisa begitu saja mengubah identitas artistiknya, karena justru itulah yang membesarkan namanya. Tapi di saat yang sama, mempertahankan gaya yang sama bisa berarti terus bermain di wilayah yang berbahaya. Dalam beberapa wawancara, Peso Pluma menyatakan bahwa musiknya adalah refleksi dari kehidupan nyata. Ia tidak menciptakan dunia itu, ia hanya menggambarkannya. Tapi sebagian orang tetap beranggapan bahwa menggambarkan tanpa batas bisa berarti ikut memperkuat narasi kekerasan. Hingga saat ini, belum ada titik jelas apakah Peso Pluma akan mengubah arah atau tetap dengan jalur yang membuatnya dikenal. Yang pasti ia sudah menjadi simbol dari kontradiksi besar di Meksiko, antara suara generasi muda yang ingin didengar dan sistem kekuasaan gelap yang menolak untuk diungkap. Akhir dari kisah ini masih belum terlihat, karena narasi yang ia bangun masih terus berkembang, di panggung, di internet, dan di jalur-jalur yang lebih senyap. Dan selama ia terus bersuara, pertarungan antara seni dan kekuasaan akan tetap berlanjut.